Oke guys, saya ketemu beliau ini mandornya, cuman beliau ini nggak mau disyuting ya guys. Oh sampai jumpa nggih, beliau namanya Pak Asnawi ya. Nah ya nggak apa-apa guys, cuman saya diberikan beberapa informasi yang sangat menarik guys, sangat menarik mengenai kebun punya perusahaan yang jenis sawitnya ini adalah Sukvindo Lame. Jadi yang pertama guys, yang pertama saya tanyakan adalah apakah yang ditanam di sini itu ada dicampur dengan benih yang lain. Nah ini salah satu pertanyaan dari kawan-kawan. Ternyata jawabannya tidak guys. Jadi beliau menjawab tidak, ini semuanya Sukvindo Lame. Jadi nggak ada dicampur dengan benih yang lain atau bibit kelapa sawit yang lain. Itu yang pertama guys. Nah yang kedua, saya juga menanyakan masalah pupuk guys, karena di kolom komentar ada yang menanyakan masalah pemupukannya seperti apa. Yang pertama pupuknya NPK guys. Nah ini habis dipupuk guys. Jadi saya tadi langsung nanya karena kelihatan di sini bekas pupuk ya. Nah ini tuh ya guys ya, kelihatan ya. Yang saya bahas dulu adalah jenis pupuknya NPK. Namun NPK-nya tidak sama dengan yang dijual di pasaran. Nah itu jawabannya guys. Karena di kebun ini menerapkan akan diriset terlebih dahulu keperluan pupuk yang akan dipupukkan. Jadi diambil sampelnya, baik tanahnya juga iya, kemudian daun ya. Itu akan dibawa ke lab, kemudian diperiksa. Jadi kebutuhan kebun ini memerlukan pupuk NPK yang kandungannya gimana. Nah itu nanti akan dibawa ke perusahaan pupuk atau si pembuat pupuk untuk dibuatkan model pupuk yang dimaksud oleh perusahaan ini. Nah jadi tidak sama guys. Jadi kebutuhannya seperti apa itu yang dipesan ke perusahaan. Nah itu yang dibawa ke sini untuk dipupukkan. Nah sehingga NPK-nya tidak sama guys dengan yang dijual di pasaran. Untuk dosisnya guys, dosisnya dari pupuk yang diberikan ini usianya 11 tahun guys, karena tanam 2014. Jadi diberikan 2 kilo guys. Kemudian mupuknya NPK itu setiap 4 bulan sekali. Nah seperti itu guys, itu keterangan yang saya dapatkan dari beliau ya, setiap 4 bulan sekali itu diberikan NPK yang racikan sendiri guys, kemudian yang dibawa ke pabrik pupuk tersebut untuk dipupukkan, diberikan dosisnya 2 kilo ya guys ya, paham ya guys ya. Nah, kemudian cara mupuknya guys seperti yang kita lihat ya. Jadi kebanyakan mupuknya kata beliau itu di dekat gawangan mati ya. Jadi melingkar dekat gawangan mati guys. Jadi seperti yang biasa kita lakukan juga guys. Jadi tidak di bawahnya pohon, tapi kalau kita lihat sampai di sini berarti 1 meter lebih ya guys ya. Pokoknya mengenai gawangan mati guys, hampir di pinggirnya gawangan mati. Itu cara menaburnya pupuknya. Dan ini ditabur guys, bukan dipendam. Terlihat sekali ya guys ya, pupuknya tadi sudah kita lihat di situ bekas pupuknya. Nah yang berikutnya mengenai dolomit yang saya tanyakan. Untuk dolomitnya Pak gimana? Nah, jawaban beliau adalah nah di kebun ini mengenai dolomitnya masih tidak pasti. Maksudnya tidak pasti itu adalah tidak mesti diberikan, gantung daripada uji labnya. Nah gitu. Terus saya tanya, oh kalau begitu oke lah, berarti kan tidak rutin untuk dolomitnya. Kesimpulannya begitu, sesuai dengan kemauan pohon ini, kan begitu ya guys ya. Kemudian saya tanya dosisnya. Kalau dosisnya Pak mengenai dolomitnya, nah dosisnya itu 1,75 ya, kurang lebihnya 1 kilo 75, kadang-kadang 2 kilo. Jadi itu yang informasi saya dapatkan untuk dosis dolomitnya. Kemudian saya tanya lagi mengenai borat, karena setidaknya kita mengantongi informasi pemupukannya adalah dolomit, kemudian makronya yaitu NPK sudah kita dapat. Kemudian yang berikutnya adalah boratnya. Mengenai boratnya Pak, bagaimana Pak untuk pemupukannya? Jadi
dijawab tadi diberikan borat sekitar 1 sendok saja guys. Jadi tapi saya tidak tahu 1 sendok munjung atau 1 sendok kurang. Jadi cuman beliau mengatakan sekitar 30 gram. Nah itu yang beliau sampaikan. Jadi nggak sampai 50 gram ya guys ya, cuman 30 gram itu yang disampaikan. Nah itu guys yang saya kantongi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya lontarkan dari teman-teman yang bertanya guys. Jadi mungkin cukup membantu bagi teman-teman dalam hal perawatan juga. Kemudian jenis Sukvindo ini ya guys ya, ini buahnya mantap sekali guys. Coba lihat ini, sepintas seperti beda guys, ini agak-agak bulat, tapi beliau mengatakan tidak ada yang jenis lain yang ditanam di sini selain Sukvindo Lame ya, semuanya sama. Nah, tadi alasan beliau kenapa ini agak berbeda, kemungkinan terbesar adalah karena sawitnya subur, untuk buahnya agak berbeda. Dan ini adalah plasma ya, plasma itu berarti punya masyarakat guys, itu bisa memilikinya. Jadi cocok sekali kalau menggunakan bibit Sukvindo ini. Jadi masa trek yang sangat bisa diatasi oleh bibit ini memungkinkan roda keuangan itu bisa berputar terus-menerus, karena panen itu bisa dilakukan terus-menerus dengan baik ya, dengan stabil. Nah itu yang bisa menjaga kualitas keuangan di perusahaan ya. Begitupun kalau kita punya pribadi ya guys untuk menanam bibit ini, maka keuangan kita juga akan stabil, walaupun pendapatannya standar tapi stabil. Tapi ada juga sawit yang pendapatannya melonjak sangat tinggi, namun keadaan tertentu itu mengalami trek yang sangat lama. Nah itu juga pilihan masing-masing guys, jadi silahkan dipilih ya. Kalau saya ini juga mantap karena dari segi keuangan, Anda bayangkan jika trek itu terlalu lama, maka keuangan kita juga mengalami kekurangan yang sangat lumayan guys, sehingga perawatan itu kadang-kadang tidak bisa kita lakukan dengan maksimal dan kontinu ya, karena pendapatan menipis kan, seperti itu guys ya. Baik guys, mungkin sampai di sini perjumpaan kita menjawab dari pertanyaan teman-teman semuanya. Selamat berkarya dan beraktivitas guys, dan semoga video kami menjadi video yang menginspirasi Anda semuanya. Salah hilap mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.